membuat tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 praktek coaching. Perkenalkan, nama saya Putu Ayu Widiari Suseni, CGP Angkatan 10, Wali kelas 6 SD Negeri 2 Sanggalangit. Perkenalkan, nama saya Made Ari Susmilawati, merupakan CGP Angkatan 10 yang bertugas di SD Negeri 4 Pejarakan, Kabupaten Buleleng. Perkenalkan, nama saya Loputu Sri Utami, CGP Angkatan 10, Guru Matematika di SMA Negeri 1 Geroga. Selamat menyaksikan. Cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak. Selamat siang Ibu Tri, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya Bu. Sebelum kegiatan kita lakukan, kira-kira adakah yang sudah Ibu persiapkan sebelum melakukan kegiatan coaching, atau ada rubrik penilaian yang akan Ibu gunakan untuk melakukan kegiatan supervisi terhadap kegiatan coaching hari ini? Selamat siang juga Bu Ari, terima kasih atas waktunya nih Bu Ari. Jadi ada beberapa hal yang sudah saya siapkan sebelum melaksanakan kegiatan coaching pada siang hari ini. Di antaranya, saya belajar untuk memahami bagaimana cara melakukan kegiatan coaching dengan alur peta. Kemudian saya juga belajar memahami potensi yang dimiliki dalam melaksanakan coaching tersebut. Di antaranya adalah ada kesadaran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, dan memberi pertanyaan berbobot sesuai kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Prinsip coaching juga perlu saya pahami di sini Bu Ari. Di sana mempelajari tentang kemitraan, kemudian ada proses kreatif, dan yang selanjutnya adalah memaksimalkan potensi. Seperti mungkin yang saya sudah siapkan Bu Ari. Ya, baik Bu Tri, bagus sekali persiapannya ya. Seperti yang sudah disampaikan tadi, saya ingin memastikan kembali dari kompetensi yang Ibu sampaikan, kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam kegiatan coaching hari ini? Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam kegiatan coaching pada siang hari ini, yang pertama adalah kompetensi kesadaran penuh, kemudian kompetensi mendengarkan secara aktif, dan kompetensi dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Ya, Bu, dari ketiga kompetensi yang sudah disampaikan tadi, kira-kira kompetensi mana nih yang paling spesifik untuk Ibu kembangkan dalam kegiatan coaching kita hari ini? Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kompetensi mendengarkan secara aktif. Karena dengan mendengarkan secara aktif, saya bisa lebih fokus untuk menggali potensi yang dimiliki oleh coaching tersebut. Nah, selain itu, saya bisa mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang sudah disampaikan oleh coaching. Jadi nanti Ibu Tri ingin mengembangkan kemampuan untuk mendengarkan secara aktif ya Ibu. Dari yang sudah Ibu sampaikan tadi, apa indikator capaian coaching yang Ibu lakukan hari ini? Jadi ini Bu Ari ya, indikator yang ingin saya capai nantinya adalah agar coaching mampu menemukan solusi dan menemukan langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Demikian Bu. Jadi ada dua hal yang ingin Ibu capai pada kegiatan ini ya Bu ya. Ibu berharap bahwa coaching menemukan solusi dan menemukan langkah-langkah dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Jadi bagus sekali Ibu. Baik Ibu, selanjutnya langsung saja kita mulai proses coachingnya ini Ibu ya. Untuk waktunya saya persilahkan. Terima kasih Bu Ari. Halo Bu Ari, selamat siang. Gimana kabarnya hari ini Bu Ari? Selamat siang juga Ibu Ami. Hari ini agak kurang tidak enak Ibu. Ya, kelihatan ya dari forum mukanya Bu Ari kayak kurang bersemangat itu. Apakah ada masalah Bu Ari?
coba sekarang Bu Ayu ceritakan ya pada saya apa sih yang mengganjal dalam pikiran Bu Ayu. Jadi gini ceritanya Bu, kan tadi kan saya ngajar, padahal kan baru ini masuk kan, baru beberapa hari setelah libur kemarin itu di kelas 6 kan saya ngajar nih. Nah, sedang saat saya menjelaskan sedikit yang ingin saya sampaikan itu mengenai pembahasan pembuatan struktur organisasi nih kan tadi ya. Nah, ada beberapa anak yang tidak memperhatikan saya Bu saat saya menjelaskan bagaimana cara membuat struktur organisasi dan nanti bagaimana kita membentuk itu di dalam kelas. Kok sedikit sekali anak-anak mendengarkan gitu, kok asik main gitu. Terus apa yang sudah Ibu lakukan? Nah, saya coba untuk menegur si anak tersebut ya Bu ya. Pada saat terjadi pada anak tersebut, ketika Ibu tegur, gimana respon dari si anak? Gitu, Bu Ayu. Awalnya Bu ya, dia mau mendengarkan, tapi beberapa menit berikutnya kok dia kembali asik sama dia dan teman-temannya. Itu yang kadang-kadang buat saya agak kesal ya. Apalagi konteksnya dia udah nggak mendengarkan saya sebagai guru gitu. Terus gimana nih perasaan Ibu saat ini? Kesel banget Bu. Kesel banget Bu. Padahal apa yang saya lakukan itu adalah kan untuk mereka gitu. Bagaimana nanti menjadi anak yang bisa diandalkan, pintar, nanti bisa berguna untuk dirinya sendiri, bahkan untuk masyarakat kan maunya kan seperti itu Bu. Tapi mereka yang tidak bisa diberitahu. Kesel banget. Jadi dapat saya simpulkan dari apa yang Ibu ceritakan tadi, bahwasannya Bu Ayu itu merasa kesel, marah kepada anak-anak kelas 6 karena saat Ibu mengajar ada beberapa anak yang tidak memperhatikan ya. Padahal Ibu sudah menegur anak tersebut. Kemudian awalnya mereka itu mau mendengarkan, tapi beberapa saat akhirnya mereka asik kembali ngobrol dengan temannya. Demikian kira-kira Bu ya. Nah sekarang kalau Bu Ayu ingin menghindari kejadian seperti ini, apa kira-kira usaha yang bisa Bu Ayu lakukan? Maksud saya agar tidak terjadi lagi permasalahan yang sama di kemudian hari Bu Ayu. Mungkin saya harus mengubah cara mengajar saya mungkin Bu ya. Mungkin saya harus menggunakan model media yang bervariatif, pembelajaran yang menyenangkan, sehingga anak-anak itu nanti mau mengikuti pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas. Gitu ya. Jadi dengan menggunakan model pembelajaran yang menarik, Bu Ayu berharap pembelajaran itu menjadi lebih menarik. Berarti apa yang perlu diperhatikan dari murid tersebut Bu Ayu? Mungkin saya ingin memberikan pembelajaran yang menyenangkan. Berarti saya nanti harus memperhatikan bahwa kebutuhan belajar siswa setiap orang itu berbeda-beda dengan anak yang lainnya. Mungkin seperti itu. Ya, betul sekali ya Bu Ayu ya. Jadi kebutuhan belajar murid kita beda-beda. Kemudian kira-kira apa yang akan Bu Ayu lakukan agar dapat memenuhi kebutuhan belajar murid yang beragam tersebut? Mungkin salah satunya saya ingin mengajak bermain sambil belajar, ice breaking, seperti itu sih Bu. Bagus sekali itu Bu ya. Mungkin dengan ice breaking bisa membuat fokus anak-anak kembali ke Ibu nih. Nah, Bu Ayu kan sudah memperoleh solusi nih terhadap masalah yang sedang Ibu hadapi. Kemudian apa langkah-langkah yang akan Bu Ayu ambil ke depan? Mungkin saya akan sharing dengan kepala sekolah Bu, dengan rekan-rekan sejawat yang ada di sekolah mengenai kegiatan pembelajaran yang menyenangkan itu seperti apa, dan memanfaatkan media yang ada di sekolah. Dan mungkin saya akan melakukan diagnostik awal sih Bu untuk mencari tahu kebutuhan belajar anak-anak itu seperti apa. Luar biasa sekali ya Bu Ayu ya. Jadi dengan begitu Ibu akan bisa membina komunikasi yang baik dengan kepala sekolah maupun dengan rekan sejawat. Nah, Ibu juga sudah mempertimbangkan bahwa kita dalam mengajar perlu memperhatikan kebutuhan belajar murid. Siapa kira-kira yang dapat
membantu Ibu Ayu dalam menjaga komitmen ini? Saya sih berharap dibantu oleh ibu kepala sekolah, terus rekan-rekan saya selalu mengingatkan tentang komitmen saya ini, menciptakan pembelajaran yang menyenangkan untuk siswa dan pastinya berpihak kepada siswa. Berarti Ibu Ayu sudah menemukan solusi dari permasalahan ini, yaitu Ibu akan menggunakan model pembelajaran yang berbeda-beda, menggunakan media yang berbeda juga sesuai dengan kebutuhan siswa tersebut. Nah, sangat luar biasa usahanya Bu ya. Saya doakan semoga sukses ke depannya ya Bu Ayu ya. Ya, terima kasih ya Ibu sudah mendengarkan cerita keluh kesah saya hari ini. Jadikan saya kepada murid saya itu seperti apa ini, karena lumayan ya menguras pikiran dan tenaga kalau saya pikirkan sendiri gitu. Dan terima kasih juga Ibu sudah memberikan jalan solusi dan refleksi saya bagaimana saya mengajar di kelas tentunya. Nah, jika Bu Ayu tidak kelihatan, lain kali kita akan bincang-bincang lagi ya tentang bagaimana hasil dari rencana yang Bu Ayu lakukan. Iya Ibu, nanti saya akan menceritakan kembali bagaimana nanti perkembangan saya membuat media pembelajaran, menciptakan atau menerapkan, bukan menciptakan ya, menerapkan model-model dan strategi yang menyenangkan untuk siswa saya berdasarkan kebutuhan dan kemampuan murid-murid saya di kelas. Terima kasih Ibu. Selamat siang. Selamat siang Bu Ayu, semoga sukses ya. Baik Ibu Sri, bagaimana perasaannya setelah melakukan kegiatan coaching tadi? Terima kasih ya Bu Ari. Jadi saat ini saya sudah merasa senang sekali bisa membantu coach saya menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Nah, keren sekali ya Ibu Sri ya, dalam kegiatan coaching tadi, kegiatan apa yang sudah dilakukan untuk mencapai indikator yang sudah Ibu sampaikan sebelumnya? Jadi indikator yang sudah saya capai dalam kegiatan coaching tadi, saya sudah menggunakan alur Tirta dalam sesi coaching tadi. Saya sudah menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah, kemudian menanyakan rencana aksi, dan menanyakan tanggung jawab. Jadi saya bisa menggali potensi coach dalam menemukan solusi dari masalah yang dihadapinya. Itu ya Bu Sri ya, bagus sekali. Selain yang Ibu sampaikan tadi, ada beberapa catatan ya yang bisa saya tangkap setelah melakukan proses coaching tadi, yaitu selain melakukan coaching dengan menggunakan alur Tirta sesuai dengan kompetensi coaching dan prinsip-prinsip dari kegiatan coaching yang sudah Ibu lakukan, saya juga mendapatkan beberapa hal, yaitu Ibu sudah memiliki kompetensi kesadaran penuh, menggunakan pertanyaan yang berbobot, kemudian mendengarkan secara aktif. Nah, selain yang Ibu sampaikan tadi ya, dari ketiga kompetensi itu, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan? Jadi baik Bu Ari, dari apa yang sudah saya lakukan tadi, banyak sekali yang ingin saya kembangkan ya Bu Ari ya. Salah satunya saya perlu memahami potensi yang dimiliki oleh kucing dalam menemukan solusi terhadap masalah yang dihadapinya. Kemudian dengan memiliki kemampuan untuk memberikan pertanyaan yang terbuka, akan memunculkan potensi yang dimiliki oleh kucing tersebut. Keren sekali, luar biasa sekali Ibu Sri ya. Jadi Ibu ingin mengembangkan untuk mengembangkan kompetensi membuat pertanyaan berbobot dan terbuka agar kucing bisa menemukan solusi dari permasalahannya ya Ibu ya. Sangat luar biasa sekali Ibu. Jadi dari kegiatan yang sudah lakukan tadi, kira-kira kesimpulan apa yang sudah Ibu temukan? Jadi baik begini Bu Ari, jadi dari kegiatan coaching yang sudah saya lakukan tadi, saya dapat menyimpulkan bahwa sebagai coach kita harus memahami alur Tirta dari mulai menentukan tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah, kemudian bagaimana kita merencanakan aksi yang akan dilakukan serta tanggung jawabnya seperti apa. Nah, memahami kompetensi yang wajib dimiliki oleh seorang coach yaitu seperti kesadaran
mendengarkan aktif, serta mampu memberikan pertanyaan berbobot. Nah, selain itu mengenai prinsip-prinsip coaching juga perlu saya kembangkan ya Bu Ari ya, seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching itu sendiri. Bagus sekali ya Ibu. Jadi kesimpulannya Ibu sudah bisa menggunakan model Tirta, kemudian sudah bisa menerapkan kompetensi yang harus dimiliki oleh coaching dan prinsip-prinsipnya ya Ibu ya. Luar biasa sekali Ibu. Baik, terima kasih ya Ibu Tri. Mungkin kegiatan hari ini bisa kita akhiri. Terima kasih juga atas kesertaannya, telah memberikan waktunya sudah kepada saya untuk belajar memaksimalkan diri saya dalam kegiatan coaching hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan Ibu Tri. Terima kasih juga Bu Ari, terima kasih atas waktunya. Siang Bu Ayu, gimana nih kabarnya hari ini Bu? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya Bu. Oh iya, Ini Bu, semoga sehat. oke. Jadi sebelum kegiatan ini dilakukan, kira-kira adakah yang sudah Ibu persiapkan sebelum melakukan kegiatan coaching? Atau apakah ada rubrik penilaian yang digunakan untuk melakukan kegiatan supervisi terhadap kegiatan coaching yang akan Ibu Ayu lakukan? Oke, terima kasih Bu Ami. Saya ucapkan selamat siang kembali. Terima kasih. Ada beberapa hal yang sudah saya siapkan sebelum melaksanakan kegiatan coaching hari ini. Di antaranya, saya belajar untuk memahami bagaimana melaksanakan coaching menggunakan alur Tirta. Saya juga belajar memahami potensi yang dimiliki dalam melaksanakan coaching tersebut. Di antaranya ada kesadaran penuh, mendengarkan secara aktif, dan memberi pertanyaan berbobot sesuai kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Prinsip coaching juga perlu saya pahami. Di sana mempelajari tentang kemitraan, proses kreatif, dan yang selanjutnya memaksimalkan potensi. Seperti itu yang saya siapkan Ibu. Jadi baik ya Bu Ayu ya. Jadi seperti apa yang Bu Ayu tadi sampaikan, saya hanya ingin memastikan kembali dari kompetensi yang sudah Bu Ayu sampaikan tadi, kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam kegiatan coaching siang ini? Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam kegiatan coaching hari ini, yang pertama kompetensi kesadaran penuh Ibu, kompetensi mendengarkan secara aktif, dan kompetensi dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Seperti itu nih Ibu. Iya. Jadi dari ketiga kompetensi yang sudah disampaikan tadi, kira-kira kompetensi mana yang paling spesifik yang ingin Bu Ayu kembangkan dalam kegiatan coaching siang ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kompetensi mendengarkan secara aktif, karena dengan mendengarkan secara aktif saya bisa lebih fokus untuk menggali potensi yang dimiliki oleh coaching. Selain itu saya bisa mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Jadi nanti Bu Ayu ingin mengembangkan kemampuan untuk mendengarkan secara aktif, demikian Bu Ayu. Nah, dari yang sudah Ibu sampaikan, apa kira-kira indikator capaian coaching yang Bu Ayu lakukan siang ini? Baik Bu Ami, indikator yang ingin saya capai yaitu coaching mampu menemukan solusi dan menemukan langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Jadi ada dua hal yang ingin Bu Ayu capai pada kegiatan kali ini deh. Jadi Bu Ayu berharap coaching nanti menemukan solusi dan langkah-langkah dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Kemudian selanjutnya Bu Ayu bisa langsung ke kegiatan coaching. Untuk waktunya saya persilakan Bu Ayu. Ya, terima kasih Ibu Ami. Selamat siang Bu Ari, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya Bu. Selamat siang juga Bu Ayu. Astukaru saya dalam keadaan sehat. Bagaimana dengan Ibu sendiri, kabarnya baik? Astukara sehat juga Bu, baik. Oh ya, sepertinya Ibu Ari ada sesuatu yang ingin disampaikan ya? Iya Bu, ada sesuatu yang ingin saya ceritakan. Apakah Ibu ada waktu? Ya,
Ya Bu Ari, tentu saja. Apa kira-kira yang ingin disampaikan? Sepertinya penting sekali. Ya Ibu, saya pikir rasanya kondisi ideal di sekolah saya belum begitu bagus, sepertinya berada di level 5 Bu, karena banyak yang seperti saya sampaikan tentang cara pengajarannya kurang kreatif. Oke, begitu ya Bu. Jadi kalau saya garis bawahi dari apa yang sudah Ibu sampaikan, bahwa pembelajaran masih bersifat konvensional, artinya Bu ya, guru kurang kreatif untuk mencari sumber belajar dan belum menggunakan metode kreatif, sehingga pembelajaran monoton di dalam kelas dan membosankan dirasakan oleh siswa-siswa. Seperti itu ya Bu. Iya, seperti itu Ibu. Kira-kira dari percakapan ini apa yang ingin Ibu dapatkan? Dari percakapan ini yang saya dapatkan adalah saya ingin mungkin pembelajaran yang saya lakukan selama ini masih berada di level 5, dan masih kurang kreatif, masih belum menggunakan media-media inovatif di dalam pembelajaran, sehingga pembelajaran tidak bisa berjalan dengan baik. Oh iya Bu Ari, jadi Ibu berharap adanya perubahan tentang cara mengajar di kelas. Kira-kira perubahan seperti apa yang Ibu inginkan nantinya dari permasalahan Ibu? Dari permasalahan yang saya hadapi itu, saya ingin memiliki perubahan. Yang pertama itu dari strategi pembelajaran yang saya gunakan, kemudian yang kedua dari media pembelajaran yang saya gunakan, model pembelajaran yang saya gunakan. Saya ingin membangun model pembelajaran, strategi dan media pembelajaran yang inovatif, sehingga pembelajaran-pembelajaran yang dilaksanakan itu bisa berjalan secara efektif dan dapat meningkatkan kemampuan belajar siswa. Seperti itu. Oke Ibu, dari yang Ibu sudah sampaikan tadi, pembelajaran dengan menggunakan media yang bervariasi, model-model yang bervariasi, juga mungkin Ibu sampaikan supaya tidak terlalu konvensional di dalam kelas mengajar guru tersebut ya. Nah, saat ini sekolah Ibu masuk ke level berapa untuk masalah seperti pembelajaran konvensional tersebut Ibu? Saya lihat ya masih di level 5 ya gitu ya. Saya maunya biar ke level 8 seperti itu ya Bu ya. Oke, berarti masih di level 5 ya Bu Ari. Nah, kira-kira kondisi sekarang jika bisa ditingkatkan ke level 8 kan tadi Ibu inginkan ya. Nah, agar terlihat perubahan dari level 5 ke level 8, berarti pembelajaran yang lebih bervariatif lagi nanti yang guru akan diberikan di dalam sekolah atau di kelas Ibu tersebut ya. Iya. Jadi untuk meningkatkan dari level 5 ke level 8 itu yogyanya saya termasuk juga guru-guru rekan-rekan sejawat saya itu harus menerapkan metode, model dan media pembelajaran yang inovatif, sehingga dengan menggunakan model-model dan media inovatif itu akan dapat meningkatkan hasil dari belajar siswa itu sendiri. Oke, berarti bagus sekali ya. Ibu harapkan dari level 5 ke level 8. Nah, kira-kira selain itu usaha apa yang bisa dilakukan untuk menciptakan adanya perubahan dari level 5 ke level 8 tersebut? Kalau menurut saya, selain dengan media, model, strategi pembelajaran, perlu juga adanya sebuah kolaborasi dengan rekan sejawat agar apa yang kita laksanakan dalam pembelajaran itu lebih inovatif. Karena apa, pemikiran kita sendiri itu terkadang masih dalam batas. Jika kita sudah berkolaborasi dengan teman, otomatis ada ide-ide baru, ada ide-ide inovatif yang bisa kita kembangkan bersama, sehingga pembelajaran juga akan menjadi lebih menarik. Oke, bagus sekali ya. Berarti harus ada kolaboratif antara rekan sejawat ya. Berarti selain itu, selain kolaboratif, berarti kan ada sesi mentoring dan mentoring dan tutor ya, mentoring dan tutor di dalam sekolah tersebut berarti ya. Nah, kira-kira adakah strategi lain yang Ibu lakukan di sekolah kepada teman-teman selain berkolaboratif? Strategi lain yang saya lakukan kepada teman-teman adalah melakukan refleksi gitu. Jadi kita biasanya kalau terutama dengan kepala sekolah itu kan ada istilahnya observasi pembelajaran. Nah, dari hasil refleksi itu, baik itu dilakukan oleh rekan sejawat atau kepala sekolah, dari hasil refleksi itu akan menjadi sebuah penilaian ya terhadap diri kita sendiri. Itu yang pertama untuk meningkatkan kinerja kita. Kemudian yang kedua, untuk meningkatkan hasil atau untuk mengetahui pengetahuan awal siswa itu, kita perlu melakukan tes diagnostik awal.
saling terintegrasi antara siswa dan guru itu saling terintegrasi. Oke, bagus sekali ya. Berarti nanti guru tersebut akan melakukan tes diagnostik terhadap siswa. Ya. Nah, berarti dari kegiatan tersebut, Bu, kira-kira kegiatan mana yang paling bisa cepat Ibu realisasikan? Kalau dari kegiatan tersebut yang paling cepat saya realisasikan adalah yang pertama itu pasti melakukan tes diagnostik awal. Kemudian yang kedua berkolaborasi dengan teman-teman, karena sebelum mengajar kita perlu berkoordinasi dengan teman strategi, model atau media pembelajaran yang bagaimana yang harus kita gunakan. Dan ada juga mungkin beberapa guru yang tidak pernah menggunakan media pembelajaran sama sekali. Dengan kegiatan kolaborasi itu kita bisa sama-sama untuk membangun atau menciptakan pembelajaran yang inovatif. Oke, bagus sekali ya. Berarti langkah utama yang nanti Ibu akan ambil adalah diagnostik awal. Ya. Nah, berarti dari kegiatan diagnostik awal ini apa yang Ibu butuhkan dan siapa kira-kira yang bisa membantu Ibu untuk melaksanakan kegiatan tersebut? Yang saya butuhkan dalam melakukan tes diagnostik awal itu yang pertama sarana prasarana. Sarana prasarana itu baik itu seperti lembar observasi yang terlibat nanti mungkin saya bisa bekerja sama dengan rekan sejawat. Kemudian yang kedua itu dengan siswa. Jadi dari lembar observasi kita berikan kepada siswa, dari hasil yang didapat dari siswa kita bisa koordinasikan dengan rekan sejawat. Oke, bagus sekali ya Bu ya, sangat inspiratif itu Bu. Nah, kira-kira kapan Ibu akan melakukan kegiatan tersebut? Mungkin kegiatan itu akan saya laksanakan pada awal pembelajaran. Sekarang kan masih kegiatan MPLS ya. Setelah kegiatan MPLS ini, kegiatan proses belajar mengajar sudah dilaksanakan secara efektif. Saya akan mulai di awal untuk mengetahui pengetahuan awal siswa. Ketika saya sudah mengetahui pengetahuan awal siswa, otomatis saya bisa menciptakan strategi model-model yang sesuai dengan karakteristik siswa. Oke, luar biasa sekali Bu hari ini ya. PMT yang sangat luar biasa, sudah sangat menggambarkan sekolahnya bagaimana dan langkah apa yang akan selanjutnya dilaksanakan. Nah, Ibu, jadi yang tangkap berarti kan selesai MPLS ini ya Bu ya, Ibu akan melaksanakan kegiatan diagnostik awal ini. Nah, dari percakapan yang kita lakukan, apa yang sudah Ibu dapatkan? Dari percakapan yang sudah dilakukan, mungkin yang saya dapatkan adalah harusnya saya yang sebagai guru pertama saya harus melakukan kegiatan diagnostik awal dulu Ibu. Kemudian yang kedua, saya perlu berkolaborasi dengan teman-teman untuk membangun kerjasama agar dapat menciptakan pembelajaran yang lebih menyenangkan, lebih inovatif seperti dalam penggunaan media pembelajaran. Kemudian ketiga, mungkin saya harus segera mengimplementasikan apa yang sudah menjadi rencana terdahulu, yang sudah masih rencana tapi belum terimplementasikan, mungkin saya harus segera mengimplementasikan. Oke, berarti artinya Ibu sudah mendapatkan solusi dari permasalahan Ibu ya. Oke, nanti saya doakan ya semoga rencananya Ibu nanti berjalan dengan lancar. Jadi Ibu sudah mendapatkan gambaran dalam menciptakan perubahan pembelajaran yang bervariasi, berkolaboratif di sekolah Ibu. Nanti yang tunggu ya Bu ya, cerita Ibu setelah ini bagaimana nanti menerapkan diagnostik awal tersebut kepada siswa, berkolaborasi dengan rekan sejawat ya, yang juga tidak sabar nih mendengar cerita dari Ibu secara langsung ini bagaimana nanti pengalamannya menerapkan hal tersebut ya. Yang juga doakan semoga rencana Ibu bisa berjalan dengan lancar dan memberikan perubahan tentunya nih terhadap cara mengajar guru-guru di sekolah Ibu. Terima kasih Ibu atas waktunya. Ya Ibu, sama-sama ya. Jika ada waktu nanti kita bercerita lagi ya. Jangan pernah sungkan untuk menghubungi saya Ibu, 24 jam saya on WA kok. Sampai jumpa di lain waktu ya Bu Ari. Ibu, terima kasih ya Ibu atas waktunya, sudah bersedia menyempatkan waktu kepada saya. Semoga apa yang saya laksanakan nanti sesuai dengan rencana dan hasilnya juga semaksimal mungkin ya, sesuai dengan usaha kita. Ya, astungkar ya. Oke, baik Bu Ayu, gimana nih perasaannya setelah melakukan sesi coaching bersama Bu Ari? Oke, terima kasih ya Bu Ami. Saya merasa senang sekali Bu, karena bisa membantu coach saya untuk menemukan solusi dari permasalahan yang beliau hadapi. Iya, keren ya Bu Ayu ya. Nah, saya dari kegiatan coaching tadi, kegiatan apa sih yang sudah Ibu lakukan untuk mencapai indikator yang sudah Ibu sampaikan sebelumnya? Indikator yang sudah saya capai,
dalam kegiatan coaching ini, yaitu melakukan kegiatan coaching dengan alur tirta. Ibu, saya sudah menanyakan tujuan, identifikasi masalahnya, rencana aksi, dan menanyakan tanggung jawab saya, bisa menggali juga potensi dari coaching dalam menemukan solusi dari masalah yang dihadapi. Baik Bu ya. Jadi selain yang Ibu sampaikan tadi, jadi ada beberapa catatan yang bisa saya tangkap setelah melakukan coaching, yaitu selain melakukan coaching dengan menggunakan alur tirta sesuai dengan kompetensi coaching dan prinsip-prinsip dari kegiatan coaching yang sudah Ibu lakukan. Kemudian saya juga mendapatkan beberapa hal Bu Ayu, yaitu Ibu sudah memiliki kompetensi untuk mengembangkan pertanyaan, kemudian hadir penuh dalam kegiatan coaching tersebut. Ibu juga sudah mendengarkan secara aktif sehingga mampu memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, Ibu juga saya lihat sudah mampu merangkum pernyataan yang disampaikan oleh Bu Ari sebagai coaching di sana. Ibu juga sudah menyampaikan sesuatu dengan nada positif, pertanyaannya pun sudah terbuka, penyampaiannya pun tidak terburu-buru. Nah, selain pemantauan tersebut, saya ingin menyampaikan sebuah pertanyaan Bu Ayu. Apa kira-kira kompetensi coaching lainnya yang ingin Ibu kembangkan lagi? Baik, terima kasih Bu Ami atas sampaian Ibu kepada saya. Dari apa yang sudah saya lakukan, banyak sekali yang ingin saya kembangkan Ibu. Nah, salah satunya saya perlu memahami potensi yang dimiliki oleh coaching dalam menemukan solusi yang dihadapi. Dengan demikian, kemampuan untuk memberikan pertanyaan yang terbuka akan memunculkan potensi yang dimiliki oleh coaching. Ya, luar biasa sekali ya Bu Ayu ya. Jadi Ibu ingin mengembangkan pertanyaan yang berbobot untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh coaching itu sendiri ya. Jadi terima kasih ya Bu Ayu. Jadi sebelum diakhiri, saya tuh ingin tahu apa sih kesimpulan dari kegiatan coaching hari ini Bu Ayu? Baik Ibu, nah dari kegiatan ini dapat saya simpulkan bahwa sebagai coach kita harus memahami alur tirta dari menemukan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, serta tanggung jawab. Memahami kompetensi yang wajib dimiliki seorang coach, yaitu kesadaran penuh, mendengarkan aktif, serta mampu memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching. Selain itu, mengenali prinsip-prinsip coaching, ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Terima kasih ya Bu Ayu ya. Jadi mungkin untuk kegiatan coaching yang Ibu lakukan hari ini bisa kita akhiri. Terima kasih kesempatannya. Ibu sudah memberikan waktu kepada saya sebagai supervisor untuk belajar memaksimalkan diri saya dalam kegiatan coaching hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan Bu Ayu. Selamat siang. Selamat siang Bu Ami dan terima kasih. Selamat siang Ibu Ari, apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya Bu. Nah, sebelum kegiatan ini dilakukan, kira-kira adakah yang sudah Ibu persiapkan sebelum melakukan kegiatan coaching, atau ada rubrik penilaian yang saya gunakan untuk melakukan kegiatan supervisi terhadap kegiatan coaching yang akan Ibu berikan? Ya, terima kasih Bu Ayu. Selamat siang juga. Terima kasih ini atas waktunya. Ada beberapa hal yang sudah saya siapkan sebelumnya. Yang pertama itu saya sudah mulai memahami bagaimana melaksanakan coaching menggunakan model tirta. Saya juga belajar memahami potensi yang dimiliki dalam melaksanakan coaching tersebut, seperti kesadaran penuh dan melakukan pertanyaan berbobot. Dan prinsip coaching juga perlu saya pahami di sana, yakni mempelajari tentang kemitraan, proses interaktif yang selanjutnya memaksimalkan potensi seperti yang saya sudah siapkan. Baiklah Bu Ari, seperti yang sudah disampaikan tadi, saya ingin memastikan kembali nih Ibu ya, dari kompetensi yang sudah disampaikan, kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dari kegiatan coaching hari ini? Seperti yang sudah disampaikan tadi ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan di sini adalah kompetensi kesadaran penuh, kompetensi mendengarkan secara aktif, dan kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, berarti dari ketiga
kompetensi yang sudah Ibu sampaikan tadi bersama saya, kira-kira kompetensi mana nih yang paling spesifik yang ingin Ibu kembangkan dari kegiatan coaching hari ini, Ibu? Kalau yang ingin saya kembangkan secara spesifik di sini adalah kompetensi untuk memberikan pertanyaan yang berbobot, Ibu. Karena dengan memberikan pertanyaan yang berbobot, otomatis kita secara langsung bisa memahami apa yang dialami oleh kuci dan kita bisa mencarikan atau mengarahkan solusi yang sebenarnya mereka sudah miliki, seperti itu. Oke, jadi nanti Ibu Ari ingin mengembangkan kemampuan untuk memberikan pertanyaan yang berbobot berarti ya. Nah, dari yang sudah Ibu sampaikan, apa indikator capaian coaching yang akan Ibu lakukan hari ini? Indikator pencapaian coaching yang ingin saya lakukan hari ini adalah Ibu agar kuci yang saya coaching nanti itu menemukan solusinya sendiri dari permasalahan yang mereka hadapi. Oke, berarti Ibu Ari berharap nanti si coach akan menemukan permasalahan, solusi dari permasalahan yang dia hadapi ya. Nah, terus berarti sekarang Ibu bisa melanjutkan ke kegiatan coaching. Untuk waktunya saya persilakan. Terima kasih, Ibu. Selamat siang Ibu Tri, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang Bu Ari, Astungkare yang dalam keadaan sehat walafiat. Bu Ari sendiri gimana kabarnya Bu? Saya juga dalam keadaan sehat walafiat, Ibu. Baik Ibu, pada hari ini kita akan mencoba untuk menyelesaikan tujuan dengan menggunakan alur depan. Apakah Ibu sudah siap, Ibu? Astungkare siap dan Bu. Bagus sekali ya Ibu ya. Baiklah, mari kita mulai saja dengan tujuan Ibu ya. Apa sebenarnya yang ingin Ibu capai dalam sesi coaching kita hari ini? Jadi begini ya Bu Ari ya. Jadi dalam coaching hari ini saya itu berharap bisa meningkatkan kreativitas saya dalam menuangkan dalam media pembelajaran. Gitu ya Ibu ya. Itu merupakan tujuan yang sangat bagus sekali ya Ibu ya. Menurut Ibu, apa yang berbeda dalam hidup Ibu ini jika bisa menuangkan kreativitas dan dalam sebuah media pembelajaran tersebut? Jadi harapan saya setelah bisa menuangkan segala kreativitas yang saya miliki dalam media pembelajaran, saya itu berharap bisa menyampaikan materi nanti di kelas secara simpel Bu Ari. Jadi murid-murid saya akan lebih tertarik untuk mengikuti pelajaran saya, terutama pelajaran matematika kan dianggap sulit dan menakutkan. Demikian Bu Ari. Begitu ya, baik sekali Bu ya. Coba sekarang kita identifikasi apa yang mungkin ya menghambat Ibu dalam menuangkan kreativitas sebuah media pembelajaran tersebut. Apa saja tantangan yang Ibu temui selama ini? Jadi tantangan atau kendala yang saya temui selama ini dalam yang menghambat saya untuk membuat media pembelajaran yang kreatif itu karena saya merasa belum menguasai IT secara maksimal. Jadi itu menjadi hambatan yang paling utama, paling pokok di dalam saya menuangkan kreativitas dalam pembuatan media pembelajaran. Jadi itu ya hambatan Ibu. Selain itu ada tidak hambatan lain yang Ibu temui selama ini dalam pelaksanaan pembelajaran tersebut? Selain penguasaan IT, saya selama ini merasa kurang di dalam melakukan pengembangan diri Bu Ari. Jadi selama ini saya mengikuti kegiatan pengembangan diri terkhusus dalam bidang IT dalam pembuatan media pembelajaran itu masih sangat kurang Bu Ari. Jadi selain penguasaan IT sudah seperti yang Ibu sampaikan tadi ya. Oke, jadi coba mari kita buat rencana ya Ibu untuk mengatasi hambatan-hambatan yang sudah Ibu katakan tadi. Menurut Ibu, apa langkah pertama yang bisa Ibu lakukan untuk menguasai seperti yang Ibu katakan bahwa kurang menguasai ilmu teknologi itu, apa kira-kira langkah pertama yang bisa Ibu lakukan? Mungkin langkah pertama yang akan saya lakukan
untuk mencapai tujuan yang ingin saya bisa terjadi dalam sesi coaching hari ini itu adalah berkolaborasi dengan teman yang memang benar-benar paham di bidang IT untuk membantu saya di dalam pembuatan media pembelajaran yang kreatif. Demikian, Mbak. Jadi Ibu mencoba untuk berkolaborasi dengan teman ya. Bagus sekali Bu, ide yang sangat bagus sekali itu sebenarnya Ibu ya. Menurut Ibu berdasarkan ide itu, bagaimana dengan pengembangan diri? Apakah bisa dilakukan untuk meningkatkannya? Selain berkolaborasi dengan teman-teman sejawat, maka pengembangan diri juga termasuk bisa untuk meningkatkan pengembangan diri. Jadi untuk meningkatkan pengembangan diri saya di bidang IT, mungkin saya akan lebih gencar lagi mencari informasi tentang kegiatan-kegiatan pengembangan diri, terutama dalam bidang IT dan pembuatan media pembelajaran. Apalagi sekarang di PNM sudah ada aplikasi untuk pelatihan mandiri. Mungkin nanti saya akan mencari di sana, mencari informasi tentang pengembangan diri yang bisa saya ikuti, terutama dalam hal IT dalam pembuatan media pembelajaran, sehingga tujuan yang ingin saya capai untuk di sesi coaching hari ini bisa tercapai. Bagus sekali ya Ibu. Jadi Ibu ingin melakukan sebuah pengembangan itu pada saat kegiatan PNM salah satunya Ibu ya. Nah, berdasarkan hal tersebut, kapan nih kira-kira Ibu bisa melaksanakan langkah-langkah tersebut atau mulai langkah? Mungkin secepatnya ya Bu, mungkin minggu depan setelah kegiatan MPLS ini selesai, saya akan langsung melaksanakan rencana-rencana yang untuk mencapai tujuan yang ingin saya harapkan selama sesi coaching hari ini. Begitu ya Ibu ya. Bagus sekali ya Ibu ya. Menurut Ibu kapan itu memastikan apakah kegiatan atau rencana itu tetap dilaksanakan? Tetap dilaksanakan rencana yang sudah Ibu lakukan tadi. Ya, mungkin nanti saya akan berkirim pesan dengan Bu Ari. Saya akan coba share media pembelajaran yang sudah coba saya buat untuk Bu Ari amati untuk mengetahui seberapa progres yang sudah saya capai. Ya, itu sangat ide yang sangat baik Bu ya. Selain ide untuk mengirimkan pesan setiap bulannya untuk melihat progresnya Ibu ya, apakah ada hal lain yang bisa membantu untuk mencapai hal tersebut atau tujuan tersebut? Mungkin untuk sesi kali ini cukup itu saja dulu Bu. Tapi nanti saya mohon peluangan waktu Bu Ari untuk bisa mendengarkan sharing saya lagi, untuk bisa saya memaksimalkan tujuan yang ingin saya harapkan, khusus dalam hal pembuatan media pembelajaran yang kreatif. Demikian Bu Ari. Terima kasih Bu Ari atas waktunya. Jangan pernah kapok mendengarkan keluh kesah saya selama sesi coaching hari ini. Sampai jumpa Bu Ari. Ya, sama-sama Ibu ya. Saya sebenarnya juga senang sekali bisa membantu Ibu secara langsung. Ibu sudah menemukan solusi sebenarnya dari permasalahan yang Ibu hadapi. Oke, mari kita lanjutkan nanti ya. Mungkin ketika Ibu sudah melaksanakan rencana dan tindakan Ibu untuk melihat kemajuan dan progresnya, kita bicarakan lagi atau kita berbincang-bincang lagi bulan depan Ibu, setelah Ibu mendapatkan hasil dan merefleksikan apa yang sudah Ibu lakukan. Siap Bu Ari. Terima kasih sekali lagi atas waktunya. Nanti saya kabari kapan saya ingin ngobrol-ngobrol lagi sama Bu Ari. Selamat siang Bu Ari. Terima kasih banyak. Baik Bu Ari, bagaimana rasanya setelah melakukan kegiatan coaching tadi? Perasaan saya cukup senang ya Ibu, karena bisa mengarahkan rekan sejawat saya untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Oke, keren sekali Bu Ari ini ya. Dari kegiatan coaching tadi Bu, kegiatan apa yang sudah Ibu lakukan untuk mencapai indikator yang sudah Ibu sampaikan sebelumnya? Jadi begini ya Bu, indikator yang sudah saya capai dalam kegiatan coaching hari ini adalah saya sudah melakukan coaching dengan menggunakan alur tirta, kemudian saya sudah menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan menanyakan tanggung jawab.
Kemudian saya juga bisa menggali potensi yang dimiliki oleh Kuci tadi. Baik Bu Ari. Nah, selain yang Ibu sampaikan tadi, ada beberapa catatan yang bisa saya tangkap setelah Ibu melakukan coaching. Ya, selain yang tadi Ibu sampaikan menggunakan alur Tirta. Ya, saya juga mendapatkan beberapa hal dari Ibu melakukan coaching terhadap Ibu Ami. Ibu sudah memiliki kompetensi untuk mengembangkan pertanyaan, hadir penuh dalam kegiatan coaching. Ibu juga sudah mendengarkan secara aktif sehingga mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ibu juga sudah mampu merangkum pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh coaching. Ibu juga sudah menyampaikan sesuatu dengan nada yang positif, ya. Pertanyaannya pun sudah terbuka. Penyampaiannya pun tidak tergesa-gesa seperti ingin buru-buru cepat selesai, gitu ya. Nah, selain pemantauan tersebut, saya ingin menyampaikan sebuah pertanyaan ini kepada Ibu. Apa kompetensi coaching lainnya yang ingin Ibu kembangkan lagi? Kalau kompetensi coaching yang saya kembangkan nanti itu adalah kompetensi untuk membuat pertanyaan berbobot. Karena dengan membuat pertanyaan yang berbobot, tentu kita bisa mengarahkan proses tanya jawab itu secara sistematis sehingga menjadi terarah dan sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dari coaching. Sangat bagus dan inspiratif ya Ibu. Nah, Ibu ingin mengembangkan pertanyaan yang berbobot untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh coaching. Terima kasih Ibu. Nah, sebelum diakhiri ini, apa sih kesimpulan dari kegiatan yang kita lakukan? Kesimpulan dari kegiatan yang sudah saya lakukan tadi adalah yang pertama, saya sudah melakukan proses coaching tersebut dengan menggunakan model Tirta. Kemudian yang kedua, si Kuci tadi sudah menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi, yakni dengan mengembangkan pembelajaran menggunakan IT yang inovatif seperti itu. Baik, terima kasih ya Ibu Ari. Mungkin kegiatan ini bisa kita akhiri. Terima kasih kesempatannya sudah memberikan waktu kepada saya untuk belajar memaksimalkan diri saya dalam kegiatan coaching hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat siang Ibu Ari. Selamat siang Ibu Ayu.